Menurut gue sekarang ada fenomena yang lumayan unik. Kita tahu di Indonesia tuh perjudian tuh ilegal. Tapi somehow anak muda zaman sekarang, milenial sama Gen Z, ini gue ngomong statistik mayoritasnya ya, technically mereka tuh berjudi tapi secara legal. Yang orang-orang nggak sadar ya lewat jalur investmentnya mereka. Dan sebenarnya ada alasan psikologis di balik ini ya. Kita nggak perlu di-convince lagi bahwa perjudian di Indonesia itu tuh udah kayak culture in a way ya. Bayangin di tahun 2023 aja transaksinya itu sampai 327 triliun rupiah. Kalau lu kira orang-orang Indonesia miskin, itu buktinya transaksinya segede itu. Dan yang bikin sedih, kenapa baru-baru ini menurut gue lumayan concerning banget ya? Karena peningkatannya itu 8.000% dibandingin dari 5 tahun lalu. Dan selalu ada efek psikologisnya ya. Simpelnya berhubungan sama brain chemistry kita. Kalau misalnya kita menang di sesuatu yang kategorinya by chance, otak kita tuh ngerilis hormon yang namanya dopamin. Atau namanya dopamine rush. Jadi kayak kita gampang ketergantungan sama proses berjudi itu. Dan itu emang embedded di dalam psikologi dan biologinya manusia. Kalau kita ngomong gambling atau berjudi, orang tuh punya 4 alasan. Faktor sosial, faktor finansial, faktor entertainment, sama faktor coping. Yang kalau di Indonesia gue lihat paling marak itu 2 hal ini, finansial sama entertainment. Kalian ngerasa nggak kalau misalnya yang judi bola, dan ini gue diceritain sama salah satu temen gue ya, sebenarnya tetap ada orang yang berjudi sebenarnya bukan untuk dapetin duit banyak, cuma dapet thrillnya. Karena lu ngeresikoin uang lu pas nonton bola tuh jadi kayak kesannya lebih asik. Kalau lu tuh invested banget gitu. Dan untuk faktor yang finansial, ini yang mayoritas orang menurut gua, anak muda zaman sekarang itu udah mulai ke doktrin yang salah. Dimana investasi yang sewajarnya itu tuh disalahartiin jadi cara untuk kaya secara cepat. Yang sebelumnya, investasi yang baik itu dinilai sebagai aset yang bisa ngasilin kita passive income. Sekarang dilihat sebagai aset yang kita secara aktif nyari sebagai active income. Dan fenomenanya namanya gamblification. Gue gak kaget juga kalau anak muda zaman sekarang itu jauh lebih gampang kemakan sama get rich quick scheme, skema-skema cepet kaya, yang secara prinsip itu pakai 3 komponen yang dibutuhin dalam perjudian. Cuma biar ngerti lebih dalam, gue bahas di chapter 1, Gamblification on Investment. Ini menarik ya, karena gue baca jurnal ini dengan judul yang lumayan kontroversial. The Gamblification of Investing. Gimana generasi investor yang baru-baru ini, itu dilahirkan untuk kalah. Dan fun fact-nya, jurnal ini dipublishnya tuh bukan di website finance atau bisnis, tapi dia masukin ke National Library of Medicine. Terus gue mikir, apa hubungannya orang investasi yang dijadiin judi sama situasi medis? Kenyataannya, finance itu hampir mayoritasnya didoktrin dari cara kita, makanya di finance ada namanya behavioral finance, atau cara kita bertingkah atau bersifat yang berhubungan dengan uang, dan sebenarnya yang paling kuat ya, kalau kalian perhatiin generasi sebelumnya dibanding generasi Gen Z, hampir semua aspek yang sifatnya time-bound atau time-based, dari segi attention span, loyalty, rata-rata lama di pekerjaannya mereka, itu tuh selalu makin lama makin tipis, makin cepat siklusnya. Yang dulu orang bisa kerja di tempat mungkin 5 tahun, 10 tahun, sekarang ekspektasinya 2 tahun harus pindah tempat kerja. Yang dulu attention span-nya bisa sampai hitungan menit di generasi sebelumnya, sekarang gara-gara semuanya serba instant short form, attention span anak muda zaman sekarang tuh cuma berapa detik. Dan sayangnya, ini ternyata ke-reflect dari cara dan ekspektasi generasi ini dalam investasi. Salah satu topik menarik dari jurnal yang gue baca, salah satu komponen paling penting dari menjudikan investasi adalah time frame yang makin lama makin pendek. Kita jujur aja sama diri sendiri. Sekarang kalau misalnya kita taruh uang kita misalnya di saham, mau reksadana atau kripto atau apapun itulah, kita ngeceknya bukan dalam hitungan minggu atau bulanan, bahkan ada beberapa hari yang kita cek secara konstan dan punya ekspektasi kalau bisa ini profit dikit terus dijual, kita bakal jual anyway. Dan itu core problemnya. Nah, tren gamblification on investing ini sebenarnya masuk ke 3 komponen. Pertama, secara komponen harus menyerupai proses perjudian. Intinya gimana cara bikin orang nggak nyari profit jangka panjang, tapi dibikin pendek. Kedua, gimana cara bikin proses investasi ini dibikin pasti rugi karena bikin orang nggak tahu apa yang mereka invest. Sebisa mungkin produknya tuh kayak ditutup-tutupin secara informasi yang mendalam, kasih tahu kulitnya aja. Yang ketiga, produk-produk investment yang dijudikan itu dibikin semenarik mungkin atau bahasa Inggrisnya alluring, padahal mereka nggak profitable. It's a gamble kalau misalnya kita taruh duit kita di sesuatu yang kita nggak ngerti. Dan yang sedihnya, generasi milenial sama Gen Z itu generasi yang paling socially influenced. Mereka punya bias yang namanya heuristics, dimana mereka bakal selalu cari informasi sependek mungkin untuk mempercepat decision making proses mereka. Yang penting gue taruh duitnya dan gue berharap gue kaya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Soalnya kalau lihat dari datanya, jumlah investor pasar modal di Indonesia itu tuh sampai 10 juta account. Yang kemarin naik banget signifikan pas COVID. Tapi jumlah investor kripto itu sampai hampir 2 kali lipatnya. Dan fact-nya, aliran jumlah investor baru di Indonesia itu tuh mayoritasnya di bawah umur 30. Kalau yang tercatat itu sekitar 57%, tapi yang investor kripto menurut gue banyak banget yang jauh lebih muda. Cuma gue perlu jelasin trennya ya, kenapa investasi itu dilihat sebagai gambling sekarang. Ada bias yang namanya hot hands fallacy. Ini yang terjadi pas kemarin COVID naik banget, itu basically pas pasar saham itu lagi anjlok-anjloknya,
dan dia recover, itu tuh kayak lu tutup mata, lu lempar dart kemana aja, lu pasti untung. Dan problemnya dari hot hands fallacy, pas lu pertama taruh 5 juta uang dingin, udah untung nih, lu tambah lagi 10 juta, menang lagi nih, lu tambah lagi 20 juta. Yang realitanya pas lu menang itu sebenarnya bukan gara-gara analisa yang benar, tapi karena emang marketnya lagi bullish. Yang terjadi di awal 2023 kemarin, pas lihat data pertumbuhannya melambat, itu gara-gara banyak orang yang akhirnya ride the wave di bull market dan mereka taruh banyak, mereka kehilangan duit. Sesimpel yang sebelumnya, investasi yang baik itu investasi yang punya target, secara tujuan finansial dan tahu risk appetite kita, pilih instrumen sesuai dengan kebutuhan kita komit untuk selalu taruh alokasi dari cash flow kita, dan kita konsisten secara jangka panjang. Itu tuh dipatahkan sama generasi muda gara-gara kedoktrin dari yang semuanya serba pengen instan, dan ini pun didukung karena mayoritas orang yang invest zaman sekarang itu karena ngeliat konten yang viral atau dorongan sosial. Karena gue perlu ingetin ke kalian ya soal ekspektasi sama realitanya, dan gue bahas dikit tentang yang namanya resiko. Dan untuk mayoritas kalian yang ngerasa, oh gue bisa ambil resiko banyak karena gue masih muda, masih produktif, gue ngeliat orang lain aja ambil resiko sampai mayoritas portfolio mereka, nah disinilah aspek gamblingnya tuh diperkuat. Ini masuk chapter 2, risk appetite and risk capacity. Gak abdol kalau kita ngomong perjudian tanpa ngomong tentang resiko. Yang kebanyakan orang ngeliat dari risk appetite-nya doang. Mereka mikir, oh gue tipe orang yang berani kehilangan uang nih, karena gue pengen profitnya gede, tapi resikonya juga gede. Yang realitanya sebenarnya itu setengah bener. Pas kita masih muda, kita bisa ambil resiko lebih gede. Sesimpel karena kita belum punya banyak tanggungan, masih bisa produktif buat kerja, tapi resiko itu sendiri sebenarnya ada 3 bagian. Risk appetite, risk capacity, sama risk tolerance. Tapi gue fokusin 2 ini ya, risk appetite sama risk capacity. Risk appetite itu yang sering gue temuin di anak muda, oh gue berani YOLO. Lu kalau mau sukses, lu harus ambil resiko yang gede. Benar, kita harus berteman sama resiko, tapi mereka ngeliat risk capacity mereka. Jadi kalau kalian lihat konten, lihat sosok orang-orang yang udah sukses banget, mereka berani masuk gede di satu instrumen, itu nggak bisa disamain sama mayoritas orang yang masih di umur 20-30, masih merintis kekayaan, dan mereka ngelakuin hal yang sama. Simpelnya gini, risk capacity itu kadang nggak berbanding lurus dengan risk appetite kita. Misalnya lo bandingin sama orangnya yang profilnya udah sukses, dan mereka taruh uang mereka 90% dari total asetnya di aset yang beresiko. Terus tiba-tiba aset itu ludes atau hilang. Tapi lupa dilihat juga kalau orang ini punya aset 100 miliar dan kehilangan 90 miliar, mereka masih punya 10. Jadi walaupun sakit dan berdarah-darah, mereka tuh masih punya buffer atau bumper untuk lanjutin hidupnya secara nyaman dan gak terlalu terganggu. Tapi kita bandingin sama orang yang mungkin tabungannya cuma 10 juta. Mereka taruh asetnya 90% di aset yang beresiko dan itu hilang. Sisanya tuh cuma 1 juta dan lu mau tinggal di Jakarta misalnya. Pakai 1 juta gimana caranya? Jadi risk capacity ini kita harus lihat juga. Orang-orang yang berani ambil resiko gede, dan kenapa orang kaya lebih banyak taruh di aset beresiko, karena they can afford it. Dan untuk kita yang masih merintis, kita nggak bisa benar-benar ikut belak-belakan sama strateginya, karena ya kita belum di kapasitas itu untuk bisa ngeresikoin. Nah setelah dipikir-pikir, kalau kita ngomong tentang anak muda yang risk appetite-nya itu tinggi, realitanya kapasitas untuk ambil resikonya itu kecil, karena basically kita belum akumulasi bumper atau kekayaan sebanyak itu. Dan kalau kita mau bikin investasi bukan kayak judi, kita mesti tahu prioritasnya juga. Antara 3 klasifikasi resiko tadi, paling bawah itu harusnya risk capacity. Jadi sebelum kalian mikir, oh gue berani ambil risiko, gue siap kalau misalnya risiko yang begini, ya kalian harus lihat juga situasi finansial personal kalian. Bisa nggak kalau misalnya resiko itu gagal, can you afford it, dan kalian bisa hidup atau enggak? Baru selanjutnya risk tolerance, kalian ngerasa nyaman nggak kalau kehilangan uang itu? Baru risk appetite, kalian tuh tipenya nggak gimana. Ya kebanyakan orang pasti segitiganya itu kebalik, mikir kapasitasnya terakhir. Kalau duitnya hilang baru pusing, aduh gue nggak bisa kehilangan uang ini nih, gue harus ngapain ya? Jadi situasinya kalau misalnya tolerance kalian di atas dari kapasitasnya. Kita summarize di chapter 3. Intinya, gimana cara bikin investasi nggak jadi judi, kenal instrumennya, tapi lebih penting, know your limit. Jangan jadiin investasi sebagai alat perjudian, karena mindsetnya itu pengen semuanya instan. Dan kalau kita ngomong resiko, gue suka quote ini. Kalau kalian suka scrolling komik di Instagram, salah satu yang paling terkenal itu pasti dari kontennya Woke Salaryman. Dia bilang kayak gini, taking reasonable risk is a part of investing. Ya memang, investasi itu pasti selalu ada risikonya. Tapi kata kuncinya di sana tuh reasonable risk. Reasonable itu harus sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Makanya pas orang bahas risk appetite atau risk tolerance, kita juga perlu pikirin risk capacity kita. Dan ya sebenarnya core problemnya ya, kenapa gue bikin judul ini tuh investasi sekarang dianggap sebagai perjudian yang legal. Sebenarnya bukan karena instrumennya, jangan salahin aset kelasnya, tapi apapun yang mindsetnya itu kita approach-nya salah. Hal yang bagus yang sebelumnya purpose-nya untuk membangun kekayaan jangka panjang, kita ubah persepsinya jadi kaya instan, time frame yang dipendekin, dan jadilah investasi jadi perjudian. Barang bagus itu nggak bakal beredar di market terlalu lama, karena supply demand itu selalu bakal ngejar ke level equilibrium. Sama poin kedua, kalau gue tipsnya selalu di belakang kepala harus ada mindset sedikit skeptical. Semakin ramai orang ngebahas sebuah aset,
semakin aset itu cepat ke market value. Semakin aset itu diomongin bagus-bagusnya, wah ini bakal kemana, ini bakal bisa bikin lu kaya raya, semakin lu harus punya filter, wah ini kok kelihatannya too good to be true. Dan balik lagi ke prinsip fundamental with investing ya. Investasi itu kalian harus punya goal. Tujuan yang di-set untuk jangka panjang, mau itu untuk dana pensiun, mau itu untuk rumah, dan harus punya plan yang bisa kalian ikutin terus secara konsisten, dan make sure asetnya itu sesuai dengan tujuan yang kalian set di awal tadi. I guess that's it. See you guys in the next video. Bye-bye.